di sosmed. Belum dicatat. Ini jurusan. Tak jawab. Jurusan, oke. Nah, Saya coba boleh kita lihat bertanya, ini. Bang Andi sebentar. Saya boleh bertanya. Itu siapa? Ini dari semua deretan foto ini, Ya, itu siapa? kenapa warna foto Pak Jokowi sedikit Lebih lebih terang. kuning Nah, dibandingkan nah foto itu. yang lain? Kita berbesar ini karena ya. Aduh, udah ini ketahuan bohongnya. tertekan-tekan, ya kan ditertawakan. Dan ini juga merupakan adalah sesuatu yang sudah lama dipendem, Mas. Waduh, ayo Oke. dipendam. Cara Hampir bikinnya, tidak masuk ya, masukkan ke di tanah. dalam suatu buku. Ya, masukkan Baik, ke tanah baik. sehingga Pelihara. jadi ini Oke. gampang Kan bikin ini bohong. gampang. Baik, satu-satu sebentar. Tertumpuk, Oke. Gampang, tak ajarin caranya. akhirnya terjadinya suatu Dan ini Caranya Bang Andi beda dapatkan gitu. dari Kagama Ya. Bela UGM. Nah, Oke, Kagama Bela UGM. Duduk. Ini penting, karena tadi sudah diklaim bohong, Bang Andi Azwani dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi, menurut Dia Bang. katakan bohong, terserah untuk dia. Tapi dan keyakinan saya. Enggak, dari mana Jadi dapat? saya begini. Dari mana Pertanyaan sederhana. Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim bahwa itu asli. Pokoknya saya tidak sebutkan. Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu, itu asli. Saya sebutkan, saya bilang, ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya. Asli kok nggak ada embosnya. Gak masalah. Asli Lu nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumat. No. Asli atau enggak Mana? itu aja udah Dumatno Mana Dumatno Dumatno? nanti. Dumatno nanti, Dumatno Asli nanti. atau enggak kan? Udah. Ini menentukan. Saya ke topi merah dulu, saya belum Ini bicara. menentukan. Silakan, Mas. Oke. Boleh Mas Anda topi ke depan. merah. Man, jangan dipotong-potong man ya. Gue belum selesai, lu potong-potong lagi. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Udah selesai. Oke, silakan. Jangan Bentak mundur loh, Bang saya Azwan bilang. Anda udah selesai Dibentak belum? lagi. Kalau Anda selesai, saya berikan kesempatan. Bukan. Enggak, saya dibilang potong-potong nanti digoreng lagi. Biasa aja Bang. Ya Pak Jokowi selalu begini kan, kalau bertemu kan. Enggak, dia kan dengan sambutan langsung jabat erat, ada kayak berpelukan. Ya, karena mereka teman lama. Biasa aja sebetulnya. Bang. Kaget. Hah? Pak Jokowi sama teman lama sama teman juga begitu. Enggak pernah. Begini selalu. Dan kondisi dia yang sekarang. Begini kita fokus apa yang telah dilakukan itu ya, artinya dengan adanya dari TPUA ya, Bang Egy Sujana yang sebagai komandernya gitu kan, dia diberikan RJ. Nah ini kan menarik mengedepankan bahwasannya Pak Jokowi itu bukan tipe orang yang pendendam. Pak Jokowi itu adalah orang yang mau mendengarkan ya, dan juga punya empati yang besar ya Empati yang besar masa nggak nunjukin ijazah dari dulu? Loh, Udah kapan tidak setahun, diundurkan? udah hampir setahun. Kapan tidak diberi diperlihatkan ijazah beliau? Sian. Melihat Ilegal. langsung. Dan saya melihat Ilegal. bagaimana Ilegal. Ibu Elida itu Ilegal. menyentuh, Ilegal. ya Ilegal. melihat, Itu makanya bohong Ibu itu. Elida Itu itu bohong itu. mengatakan, Bohong itu. saya melihat Bohong. dan itu dikatakan Udah bohong, kepada bohong. Bang Egy dan Bang Egy, Bohong itu. ya. Coba Makanya bayangkan, berpendapat saya akan ada berangkat Ibu Elida itu backgroundnya apa? sarjana hukum, lawyer. Cukup sarjana hukum dan lawyer. Nah, Untuk membuktikan bahwa itu asli atau tidak, Jadi begini, Mbak Nasisi. Kita lihat posisi ya, Mbak Nasisi kan ya, kalau kita lihat. Mbak Nasisi. Sian. Mulai emosi. Biasanya Anda yakin. tidak Bang Andi, ijazah Bang Andi, kembali. Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di Nggak, mana? kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Scan aslinya dari ketika mana saya dia melihat scan itu itu? saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya. ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Klaim Dr. Tifa ada 6 versi ijazah Jokowi, dibantah keras kubu Presiden ke-7, beda dengan Bonatua. Nah, teman-teman, ya kasus ijazah Pak Jokowi ini kenapa terus bergulir dan bergulir? Ya, karena kalau kita melihat dari perdebatan baik itu dari ya kubu dari Pak Jokowi, ya maka ya karena tidak ada kejujuran di dalam hal ini. Ya, kita tahu apa yang disampaikan Andi Azwan, teman-teman. Ya, harusnya kalau misalnya ada kejujuran, maka ya ini ijazahnya ya yang dipermasalahkan itu. Ya, seperti ketika
ya salah satu hakim MK Konstitusi diminta atau dipermasalahkan ijazahnya, maka hakim MK Konstitusi ya langsung ya menunjukkan ijazah aslinya karena ada pihak yang mempermasalahkan atau menuduh ijazahnya palsu. Artinya tidak dibiarkan isu itu beredar begitu saja, tidak dibiarkan terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Tapi seakan-akan dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini ya yang terus bergulir ya, maka ya seakan-akan dibiarkan begitu saja ya kasus ini berlarut-larut dan tak ada kejelasan dalam penyelesaian. Oke, kita lihat teman-teman bahwa karena ada klaim dari Dr. Tifa, ada 6 versi ijazah Jokowi, dan versi ini dibantah langsung oleh kubu dari Pak Jokowi. Nah, di sini dikatakan bahwa klaim Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa yang menyebut ada 6 versi dokumen ijazah Jokowi yang berbeda dibantah keras pihak Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sebelumnya teman-teman, Dr. Tifa mengistilahkan perbedaan dokumen ijazah itu sebagai ilusi transparan. Ya, kata Dr. Tifa bahwa ya perbedaan dokumen ijazah itu sebagai ilusi transparan, yakni kondisi di mana sesuatu tampak seolah-olah terbuka, tetapi publik diminta menerima semua versi sebagai dokumen asli. Nah, kemudian jika ada 6 versi berbeda, maka secara logika tidak mungkin semuanya identik dengan ijazah asli lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Ujarnya dikutip dari tayangan Kompas TV. Pernyataan Dr. Tifa dibantah keras oleh Rifai kuasa hukum Jokowi. Nah, ini dibantah oleh ya kuasa hukum Pak Jokowi, yaitu Rifai, teman-teman. Rifai Kusuma Negara. Menurut Rifai, tudingan-tudingan Dr. Tifa bahwa ada perbedaan-perbedaan dari spesimen ijazah itu bias, katanya. Rifai menyebut pernyataan Dr. Tifa dan Rosyuro CS itu berbeda dengan pengakuan Bonatua Silalahi, penggugat ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat KIP. Bonatua lah yang mendapat 3 salinan ijazah Jokowi resmi dari KPU. Kalau Bang Bonatua sebagai pihak pemohon dan pihak yang menerima legalisir 3 lembar, 3 dokumennya, dia menyatakan justru isinya identik ya. Tapi soal ukuran dan segala macam memang beliau tidak mendalami karena bukan tupoksinya. Tapi di sisi lain beliau menyatakan substansi ketiga legalisir ini identik yang diperoleh dari masa pilkada, dari masa-masa pilkada maupun pilpres yang berbeda. Katanya dalam program Apa Kabar Indonesia Malam Kompas TV pada Senin 1 Februari 2026. Kemudian, menurut Rifai, pernyataan Bonatua ini menjadi fakta menarik. Kenapa menjadi fakta menarik? Ya, ini yang disampaikan oleh Rifai Kusuma Negara, teman-teman. Artinya bahwa selama ini Pak Jokowi selalu memenuhi persyaratannya saat mengikuti pilkada maupun juga pilpres, katanya. Kedua, lanjut Rifai bahwa ijazah Jokowi berulang-ulang dilegalisir oleh UGM. Nah, artinya bahwa UGM sendiri sudah pernah melihat ijazahnya dan sudah mengesahkan melalui legalisir. Nah, bagaimana legalisir sebagai pertanggungjawaban UGM terhadap keabsahan dari fotokopi ijazah Pak Jokowi, dan itu berulang-ulang bukan sekali 2 kali ya ungkapnya. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Pak Jokowi. Kemudian Rifai mengungkap ketika mengikuti pilkada di Solo pada 2005. Jokowi bukan siapa-siapa. Dia masyarakat biasa, seorang pengusaha yang mengikuti pilkada. Kontestannya ada 4 ya. Bahkan salah satunya adalah dosen farmasi UGM ya. Silakan dilihat langsung
linknya KPUD Solo ya. Kalau saat itu Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu sudah pasti digugat lah. Beliau belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima. Nyatanya tidak ada persoalan, berulang-ulang ungkapnya. Nah, kemudian hal ini lanjut Rifai menjadi fakta bahwa ijazah Jokowi yang menyebar di KPU maupun KPUD itu valid, disahkan oleh UGM dan tidak pernah ada persoalan. Rifai justru melihat Dr. Tifa ini membedakan objek yang berbeda. Sebenarnya pertanyaannya beliau tahu enggak itu dokumen dari mana? Itu arsip UGM. Nah, pertanyaannya apakah dulu sempat dilipat dulu fotokopinya lalu terbuka? Kan persoalan lain. Karena lagi-lagi loh, ini kan dari fotokopi, mesin fotokopi berbeda-beda, belum mesin scan berbeda-beda. Bisa saja terjadi perubahan-perubahan terkait dengan penggunaan alatnya gitu ya katanya. Nah, kemudian menurut dari Rifai teman-teman, untuk melihat asli tidaknya yang sebenarnya dan valid adalah dengan melihat ijazah asli Jokowi. Ya, memang itu yang disampaikan Rifai ini memang benar teman-teman. Untuk memastikan itu, maka ijazah asli Jokowi harus diperlihatkan. Tapi sampai sekarang juga ya tidak juga diperlihatkan. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Ya, makanya yang diteliti oleh Rosyul CS itu ya salinan-salinan yang keluar dari KPU, ya seperti yang dari Donatua, dari yang Diapolog Dian Sandi, ya harusnya cepat sebenarnya kalau langsung keluar ijazah aslinya. Tapi karena sangat susah sekali tidak keluar ijazah aslinya, maka ya pantas saja itu diteliti yang salinan-salinannya. Lakukan tes kertas, tes tinta, tes huruf, semua ukurannya dibandingkan dengan ijazah yang terbit saat itu. Itu yang paling sahih, gitu ya tungkasnya. Pernyataan Dr. Tifa. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mengungkap hasil kajian timnya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Dalam konferensi persnya bahwa Dr. Tifa ditemani dua tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi lainnya, yakni Rosyul dan Resmond Sianipar. Pertama, bahwa menurut Dr. Tifa, spesimen pertama yang disebut sebagai ijazah resmi Joko Widodo muncul pada 20 Oktober 2022 yang menekankan bahwa ukuran A3 memang sama dengan format ijazah asli sarjana UGM. Nah, itu teman-teman tentang permasalahan ijazah Pak Jokowi ini terus bergulir, dan sekali lagi bahwa kita tidak tahu kapan ini akan segera selesai, tapi ya pasti bahwa ini nantinya akan selesai pada waktunya. Tinggal menunggu waktunya kapan, dan itu yang masih belum kita ketahui.